Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Romo Ari. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan memang dalam konten setiap hari saya akan muncul dalam bentuk renungan harian sesuai dengan kalender liturgi gereja. Hanya saya akan mengubah judulnya atau menambahi mungkin. Renungan harian itu saya beri tambahan. Isinya memang renungan harian, tetapi mungkin judulnya akan saya ganti dengan atau ditambahi dengan belajar ilmu sejati, karena Yesuslah guru yang sejati. Dan di sini saya tidak mengajari, tapi belajar bersama dari hari ke hari. Kita tidak peduli apakah ada yang menonton, mendengarkan, ataupun menggunakan video atau renungan ataupun pembelajaran ini yang dasarnya adalah dari sabda Tuhan. Tapi yang penting saya akan membuat terus dan akan saya beri nomor. Ini edisi belajar ilmu sejati yang pertama, yang isinya sebenarnya ya renungan harian sesuai dengan kalender liturgi Gereja Katolik yang dasarnya adalah kitab suci atau Injil. Dan saya meyakini sungguh dan sangat bahwa itulah ilmu yang sejati. Bukan berarti saya mengatakan yang lain-lain tidak sejati, tetapi bagi saya Injil adalah ilmu sejati dan kita perlu belajar. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan untuk belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 13 September 2020. Kita mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pencipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah agar kami mengabdi Engkau dengan segenap hati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Injil pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 adalah dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap hamba itu dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangatlah sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing
tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya tidak hanya untuk orang-orang Katolik saja, tetapi seluruh umat manusia. Tekanannya adalah pada kemurahan hati Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah menghukum, tetapi Dia mengasihi dan menyelamatkan. Kalau ada yang bilang karma, yaitu silakan mereka yang percaya. Atau kalau misalnya ada bencana alam, ada kecelakaan, lalu dikatakan bahwa itu hukuman Tuhan, ya silakan kalau yang percaya. Tetapi pada dasarnya, kalau kita belajar ilmu sejati, Tuhan tidak pernah menghukum kita. Dia selalu mengasihi. Hanya kita saja yang tidak mampu memandang atau memahami bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita dan baik hati terhadap kita. Dan ketika lalu akhirnya kita dituntut juga untuk baik hati kepada sesama kita, pada kawan kita, itu adalah bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, atau bisa dibilang juga umatnya Tuhan yang baik. Kalau ada yang salah dengan kita, tentu kita bisa mengampuni. Dan kalau itu terjadi dalam seluruh umat manusia, langkah indahnya dunia ini. Yang terjadi justru sebaliknya. Kita ini mudah sekali untuk dendam, untuk iri hati, untuk benci, untuk membalas kejahatan terhadap mereka yang jahat terhadap kita. Yesus tadi mengatakan sampai berapa kali untuk mengampuni saudaranya. Dia tidak hanya berkata 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ya, kalau dihitung secara matematis itu ada 490. Tetapi artinya yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan itu. 7 kali di antara orang Israel itu sudah angka yang bagus, yang puncak gitu ya. Itu pun oleh Tuhan Yesus dikatakan dikalikan 7 lagi, dikalikan 7 kali, 70 kali lagi. Artinya dia tidak terbatas. Maka kalau ada orang yang bilang sabar ada batasnya, itu bagi saya ya dia tidak sabar. Yang namanya sabar itu tidak terbatas. Yang namanya kasih itu tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan pembalasan. Bahkan kalau ada orang yang katanya mengasihi lalu bilang biar Tuhan yang membalasnya, aduh janganlah. Tuhan mungkin mempunyai kehendak lain atas dia, dan itu bukan urusan kita dalam arti mengurusi orang lain dengan dosanya. Yang penting bagaimana kita mengampuni supaya kita juga diampuni kelak. Karena mengampuni itu tidak merugikan, atau kita tidak rugi dengan mengampuni. Justru mengampuni itu membuat kita sembuh dari luka-luka batin yang kita bawa terus karena kita belum bisa mengampuni. Saudara-saudariku, inilah petikan ilmu sejati yang kita dengarkan pada hari Minggu. Apakah Romo sudah bisa? Ya belum juga. Makanya marilah kita belajar. Setiap hari saya akan mengajak untuk belajar, karena saya juga masih seorang murid. Kalau nanti ada salah-salah, ya maklumlah. Salah itu membuat kita tertantang untuk memperbaiki. Dan kalau ada yang mungkin memiliki ulasan lebih jauh dalam sejati, yang asalnya atau dasarnya dari sabda Tuhan Yesus sendiri yang adalah ilmu sejati, bolehlah dibagikan kepada saya. Saudara-saudari, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya ilmu sejati itu sungguh-sungguh boleh menemani kita selalu sepanjang hidup ini, yang adalah sabda Tuhan sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita. Dan bagaimana kita belajar terus-menerus untuk mengampuni sebagaimana Allah yang baik hati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.